Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya mahasiswa yang sudah gabung di mata kuliah elemen mesin 2 ini. Hari ini saya akan menerangkan masalah roda gigi cacing atau worm gear ya. Seperti kita ketahui bahwa ini merupakan lanjutan dari roda gigi yang lainnya yang dari beberapa rumusannya itu adalah sama ya, atau mirip gitu ya. Jadi kalau dari definisinya sendiri, roda gigi cacing atau worm gear itu ialah suatu elemen transmisi yang dapat meneruskan daya dan putaran pada poros yang bersilang. Disebut bersilang di sini karena porosnya yang satu melintang gitu ya, yang satu adalah sejajar atau searah dengan diri kita. Tuh. Terus kemudian roda gigi cacing mempunyai gigi yang dipotong menyudut seperti pada roda gigi helix dan dipasangkan dengan ulir yang dinamakan ulir cacing. Jadi seperti yang terlihat di sini, ini seperti cacing yang kemudian dikaitkan di sebuah poros. Penggunaan roda gigi ini biasanya untuk mereduksi kecepatan dengan perbandingan bisa 1:300. Jadi sangat besar sekali ya. Jadi reduksinya bisa 1:300. Gigi cacing ini biasanya dibuat dari baja. Nah, sedangkan gearnya ya, kalau yang roda gigi cacing itu yang kuat ya dari baja, yang ininya yang roda giginya dibuat dari perunggu atau besi atau kekuatannya di bawahnya. Jadi nanti suatu saat dia akan butuh diganti gitu ya. Biasanya yang kalah adalah yang bawah. Aplikasinya apa? Roda gigi cacing ini yang pertama untuk gate control mechanism atau mekanisme mengontrol gate pintu ya, bisa pintu air, pintu apa istilahnya pintu rumah dan sebagainya. Jadi seperti ini contohnya. Hoisting mesin, jadi mesin yang untuk bisa mengangkat dan menurunkan barang. Ya. Kemudian automobil steering mechanism, jadi kalau Anda lihat bagaimana proses steering ya, apa itu kemudi dari mesin, ya, dari mobil ya. Lift mengangkat, ya, conveyor, press, mesin press, dan speed reducer atau pengurang kecepatan. Jadi ini beberapa aplikasinya dan masih banyak lagi ya kalau di dunia manufaktur, di mesin-mesin itu banyak. Ciri roda gigi cacing yang pertama adalah kedua sumbu saling bersilang dengan jarak sebesar A, biasanya sudut yang dibentuk kedua sumbu sebesar 90 derajat. Ya, karena ini biasanya dia 90 derajat ya, kalau jarang yang dia miring atau di luar 90 derajat, jadi tegak lurus. Kerjanya halus dan hampir tanpa bunyi. Umumnya arah transmisi tidak dapat dibalik untuk menaikkan putaran dari roda cacing ke cacing, mengunci sendiri. Jadi satu arah saja putarannya. Kalau searah jarum jam ya dia searah jarum jam. Kalau dia berlawanan dia akan mengunci. Pasangan roda gigi cacing terdiri dari sebuah poros yang mempunyai ulir luar ya, dan sebuah roda cacing yang berkait dengan poros. Ini ya, sini sama ini. Nah, ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama adalah kelebihannya itu dia dapat memberikan input minimal, dapat dihasilkan output dengan kekuatan yang maksimal karena dia dapat mereduksi yang sangat besar sekali ya. Dapat dipakai untuk kecepatan tinggi dengan kemampuan mereduksi kecepatan yang maksimal. Jadi seperti tadi dilihat 1:300. Jadi untuk yang roda gigi yang lain tidak sampai segitu ya. Tapi ada kekurangannya. Yang pertama efisiensi mekanis yang rendah, terutama jika sudut kisarnya terlalu kecil. Ya, jadi proses perpindahan atau transfer dari daya roda gigi ke gearnya itu dia paling rendah ya.
dibanding dengan roda gigi yang lain. Karena itu untuk daya yang besar dia tidak mampu. Dalam kerjanya terjadi gesekan yang cukup besar. Karena luas penampang ya dari roda gigi cacing ini dia menggesernya sangat besar sekali. Sehingga dapat menimbulkan panas. Kemudian kapasitas transmisi roda gigi terbatas, sering dibatasi jumlah panas. Nah, adik adik pinggir no. Sama tutupan pintunya. Gaya yang terjadi pada wormgear. Nah, ini selanjutnya ada gaya aksial. Kalau kita lihat di sini ya. Gaya aksial yaitu gaya yang sejajar dengan poros roda gigi cacing. Nih. Jadi gaya aksial. Terus kemudian gaya radial. Ya. Bentar. Nah, gaya aksial itu sejajar poros roda gigi cacing. Gaya radial ya FR ini ada di sini. Nah, jadi gaya tegak lurus dengan garis singgung menuju pusat roda gigi, terus kemudian gaya tangan sial. Ya, gaya yang sejajar dengan garis singgung perputaran gaya tangan sial tergantung pada alur ulir gigi cacing tersebut. Jadi kemiringannya ya gaya tangan sial ini tergantung dari kemiringan dari roda gigi cacing yang ada. Nah, ada beberapa rumus gaya ya yang bisa kita pakai di sini. Bisa kita lihat di sini adalah gaya tangan sial atau tangan sial Voss. Itu sama dengan 2 kali torsi. Loh, kenapa kok 2 gitu ya? Karena di sini kita lihat ya twisting moment ya, momen dari besarnya momen itu BT sekali D/2 atau ini diameter bagi 2 itu kan jari-jari ya, jari-jari per 2. Berarti T sama dengan W. T sama dengan WT kali DW/2. Ya. Maka kalau kita keluarkan WT-nya ya, maka WT sama dengan nah, 2-nya pindah 2 kali T/dW ya. Nah, gitu. Jadi 2 kali torsi dibagi dW atau pitch circle diameter. Atau sama dengan axial force juga sama, WA sama dengan WT dibagi tangan lambda atau tangan axial force dari roda gigi cacing, maka sama dengan 2 kali torsi dibagi DG atau diameter dari wormgear-nya. Ya. Nah, kalau radial WR ya sama dengan WA aksial dikalikan tangan theta ini. Nah, jadi ini adalah gaya radial atau gaya yang memisahkan dari gaya yang memisahkan ya dari wormgear ini ya. Dari WR itu ini sini ya. Rumusnya WA kali tangan theta. Tiga gaya ini merupakan beberapa gaya yang dikenakan pada roda gigi cacing ya. Tipe gigi cacing yang pertama adalah silinder sama cone. Kalau silinder berarti dia diameternya sama, bisa kita lihat di sini ada single thread sama double thread. Single thread berarti dia satu ya. Jadi antara satu ini dia nyambung ke yang dua, nyambung terus ke berikutnya. Kalau double thread berarti kalau yang ke sini nanti nyambungnya ke sebelah sini. Kalau yang sini nyambungnya sebelah sini. Jadi ada 2. Nah, gitu. Itu double thread. Tapi dia diameternya sama. Kalau yang cone maka dia diameternya berbeda. Jadi besar, kecil, dan kemudian dia besar lagi di sebelah sisinya. Ini tipe dari roda gigi cacing. Nah, terus kemudian bentuk muka gigi wormgear. Ada yang dia straight atau lurus, terus kemudian ada yang bentuknya artinya berkurang, hobbit
namanya hop ya, hop straight face. Jadi seperti cekungan. Terus kemudian concave face. Jadi concave dia semacam ini ya, prinsip. Jadi ini bentuknya. Jadi dengan tiga-tiganya ini mempunyai keunggulan sendiri-sendiri. Nah, istilahnya ada beberapa ya, modul sama dengan yang roda gigi yang lain. Modul, pitch ya, pitch circle diameter DW. Jadi tempat di mana dia terkena gaya ya. Ada di tengah-tengahnya DW-nya ini. Terus kemudian ada diameter pressure diameter ya. Theta ya. Normal pressure angle. Nah, ini yang theta ini. Nanti ada lagi yang ini. Nah, lambda ini, lead angle ya. Jadi kemiringan. Jadi sudut kemiringan. Terus kemudian ada normal lead. Jadi jarak normal ya. Dari dua dua kaki dari gigi-gigi cacing. Namanya normal lead. Nah, dia bisa dihitung efisiensinya. Efisiensi roda gigi cacing itu sama dengan tangan lambda cos theta min. Ini adalah gesekan ya, mu. Tangan lambda dibagi cos theta tangan lambda plus gesekan ya, mu. Efisien of friction atau efisien gesek. Ini efisiensinya. Jadi efisiensi dari roda gigi cacing itu dia sangat tergantung dengan efisien gesek ini ya, selain dengan kemiringan sudutnya. Jadi kemiringannya ada dua ya, kemiringan dari pressure ini theta, juga kemiringan dari bentuk ya, bentuk giginya lambda. Nanti kita coba untuk membahas dengan contoh soal. Tuh. Terus kemudian ada L ya. L itu adalah panjang jarak ya antara dua lembah dan dua gunung ini. Nah, LW itu panjang cacingnya. LW ya. PA itu jarak satu lembah dan satu gunung, PA. A itu tinggi dari giginya. Ya. Setengah ya. Setengah ke puncak kalau H itu tinggi dari giginya. DOW atau diameter ini ya, yang out ya, yang paling luar. Nah, kalau DW itu yang pressure-nya tadi, diameter pitch-nya. Pitch circle diameter. Ini yang itunya udah giginya ya. Dari ada beberapa simbol ya. DOG itu out gear ya. Jadi diameter yang paling luar ya. Terus kemudian diameter tengah-tengahnya DG-nya, terus DT itu diameter yang paling dalam ya. Dan juga ada ya R ini jari-jari ya, jari-jari kelengkungannya, mata gearnya, sama RF jadi yang paling luar dan paling dalamnya, dan B ini adalah lebar ya, lebar dari gearnya. Nah, dari sini ya, di sini ada lead angle ya, jadi sudut kemiringan. Jadi sudut kemiringan ini merupakan tergantung dari kemiringan dari gigi-gigi dari worm gear-nya. Ini mirip. Nah, ini bisa diambil ya. Jadi kemiringan ini bisa kita ambil red sana. Itu menjadi ini. Pi kali DW ya. Kalau yang sini L-nya, L ya. L sini
Terus yang ini adalah ln-nya. Ya. Nah, dari sini ya segitiga ini kita ambil nanti segi trigonometrinya untuk menghitung dari lambdanya ini berapa. Jadi kemiringannya berapa? Tangan lambda sama dengan lead-nya dari worm. Jadi kemiringannya dari cacingnya. Terus kemudian pitch circumference of the worm. Jadi pitch-nya ya dari cacingnya. Maka dari sini L per Pi dW sama dengan PA kali N bagi Pi dW. Ini ya. Maka kemudian kita teruskan ya. PC kali N per Pi dW ya, karena ini PA ini tergantung jumlahnya anu ya. Jumlah giginya sama dengan Pi M kali N dibagi Pi kali dW sama dengan M kali N per dW. Ya, M-nya modul, dW-nya pitch circle diameter. Jadi PA bisa jadi sama dengan PC ya. Jadi ini yang namanya pitch-nya jarak antara satu lembah dan satu gunung ya. Jadi tergantung dari jenis jenis gigi cacingnya, bisa single, double sama triple. Kalau yang ini yang single. Lead angle ya itu bervariasi mulai dari 9 derajat sampai 45 derajat. Jadi kemiringannya ya, kemiringan dari sudutnya ini. Jadi ini juga bisa dilihat dengan dia kurang dari 9 derajat atau dia bisa juga dipilih ya kurang dari 9, tetapi dia kemudian akan mengakibatkan semakin cepat dia aus ya. Tapi yang paling aman adalah 12,5 derajat. Nah, ini kalau yang kita mau mencari kemiringan ya, sudut kemiringan dari cacingnya. Nah, lead angle atau sudut kemiringannya ya. Ini bisa lihat di sini. Ini lead angle-nya ya. Dan ini adalah sudut pressure-nya. Jadi pressure itu misalnya ya, ini gear, ini adalah worm gear ya. Maka kemudian dia sudut pressure-nya ya, pressure angle-nya ini ya. Jadi sudut yang membuat tekanan antara worm gear dengan gear itu dia miring ya, tidak tegak lurus, beda dengan roda gigi lurus. Kalau roda gigi lurus tegak lurus, kalau ini dia miring. Nah, kemiringannya ini yang disebut pressure angle ya, sudutnya. Nah, beda kalau lead angle itu kemiringan dari ini istilahnya, kemiringan dari titik kontak ya, titik kontak dari giginya. Nah, antara lead angle dengan pressure angle itu ada rekomendasi ya dari buku dari Kurmi ya, mulai 0 sampai 16. Maka pressure angle-nya 14,5. Kalau lead angle-nya 16 sampai 25, dia pressure angle-nya 20 dan seterusnya. Nah, jadi ini bisa jadi acuan juga nanti untuk ketika kalian mengerjakan soal. Terus kemudian normal pitch ya, normal pitch PN. Ya. Nah. Jadi pitch normal ya itu lambangnya adalah PA kali cos lambda ya. Jadi ini normal ya. Garis normal itu jarak antara dua kemiringan ya. Jarak antara dua kemiringan. Nah, sedangkan PA ya itu adalah seperti pitch ya, jarak satu lembah
dan ini. Satu lembah, satu gunung ini. Di sini, itu PA-nya. Cos lambda kemiringannya. Ya. Terus kemudian normal lead-nya. Ya. Jadi ada normal pitch, ada normal lead. Ln sama dengan L kalikan cos lambda. Ya. Karena di sini adalah ini ya, dia normal lead-nya itu miring, tapi berdasarkan jarak antara dua kemiringan. Kalau yang normal itu ya otomatis dia ini apa dibuat tegak lurus. Jadi dia jadi diluruskan atau divertikalkan gitu ya. Maka dari itu dia butuh cos lambda ini. Jadi Ln sama dengan L kali cos lambda. Jadi keterangannya bisa dilihat di gambar ini. Terus kemudian helix angle ya. Jadi bisa kita lihat di sini alfa W ya plus lambda plus ini ya sama dengan 90 derajat ya. Jadi ini ya alfa W ini bisa juga 90 minus lambda ya, karena dua-duanya ketika tambahkan bisa 90 derajat. Nah, kemudian velocity ratio ya, velocity ratio kecepatan perbandingan kecepatan ya. Kalau kita lihat di sini otomatis ya kecepatan yang atas dengan yang bawah pasti berbeda karena dia diameternya berbeda. Maka di sini kecepatan dari worm gear dibagi kecepatan dari gear. Nih. Velocity dari wormnya atau dari roda gigi cacingnya L kali NW dibagi 60. Nah, ini juga bisa Anda kalau mau mencari velocity dari worm gear-nya dan kita diketahui N dan L-nya ya. Bisa kita cari dengan rumus ini. Terus kemudian velocity dari worm gear-nya ya. Gear maka VG sama dengan Pi DG kali NG 60 dibagi. Ini sama dengan yang gear-gear yang lainnya. Terus kemudian kalau kita mau kemudian mencari modul ya, maka modul itu kalau velocity ratio-nya kita ketahui bisa kita cari dari Pi M kali T. T itu jumlah gigi ya. Gear-nya dibagi L. L panjang worm gear-nya sama dengan PC kali TG per L sama dengan PA kali TG per PA kali N sama dengan TG kali N. Ini. Nah, N apa? Jumlah start of the worm. Jadi jumlah dari apa itu giginya. Jumlah dari olernya ya. Jadi bisa single, double, sama triple. Efisiensi ya, efisiensi dari worm gear seperti tadi ya, di awal juga sudah disinggung bahwa efisiensi itu tergantung dari tingkat gesekannya ya, juga kemiringannya ya, efisiensi dari roda gigi cacing. Efisiensi ya sama dengan tangan lambda cos theta min mu, tangan lambda dibagi cos theta tangan lambda plus mu atau koefisien gesek. Ini biasanya ditanyakan ya di soal-soal ya. Maka kemudian kalau kita pengen mencari efisiensi maksimum ya, jadi efisiensi maksimum itu terjadi ketika tangan lambda sama dengan akar 1 plus mu kuadrat min mu. Maka kemudian di sini dimasukkan ya, tangan lambdanya dimasukkan. Ya. Maka 1 min mu tan lambda dibagi 1 plus mu bagi tan lambda sama dengan tangan lambda dibagi tangan lambda plus
theta 1. Jadi ini yang sudah maksimum, efisiensi yang maksimum. Ya. Theta 1 apa? Theta 1 itu adalah sudut dari gesekan. Ya. Jadi juga bisa juga tangen theta 1 sama dengan mu atau apa itu efisien geseknya. Nah, ini membicarakan tentang koefisien gesek ya. Dia mencapai minimum value ya 0,015 pada rubbing speed PR sama dengan pi dWNB per cos lambda di antara 100 dan 165 meter per menit ya. Karena dia bervariasi ya berdasarkan speednya. Untuk kecepatan di di atas 10 meter per menit, jadi ambil mu-nya 0,015 ya. Jadi mu sama dengan 0,275 dibagi PR ya. Pangkat 0,25 ya. Untuk kecepatan antara 12 sampai 180 meter per menit ya. Kalau kemudian mu-nya kita ambil 0,025 plus PR per 18.000 untuk kecepatannya dia melebihi 180 meter per menit. Ini kalau nanti Anda koefisien geseknya tidak diketahui, Anda bisa menentukan dengan membuat atau dari perhitungan ini. Nah, ini ada contoh soal ya. Ada roda gigi cacing ulir 3 triple ya. Berarti antara 1, 2, 3 itu tidak bertemu ya. Jadi ini kurang miring kalau roda gigi 3 itu. Modul giginya 6 mm, diameter lingkaran jarak bagi 50 mm, jumlah roda gigi cacing 30, sudut tekan 14,5, koefisien gesek 0,05. Mu-nya ada semua. Anda diminta hitung sudut lid gigi cacing ya, lambdanya, perbandingan kecepatan PR, jarak antar sumbu dan efisiensi roda gigi ya, mu-nya. Maka kemudian di sini bisa diketahui bahwa dari soal ya, dari soal ya dulu N3, jadi ada dia triple ya. Kalau single berarti N-nya 1. M sama dengan 6. DW 50 ada di soal, ZG-nya 30, mu-nya 14,5, petanya ya. Mu-nya 0,05, koefisien geseknya. Sudut lidnya seperti tadi, tangan lambda sama dengan M kali N per DW. M-nya 3, M-nya 6, N-nya 3, ada di sini semua. Dibagi DW-nya ya, 50. Sama dengan 0,36. Nah, maka tan pangkat min 1 ya, atau sepertan ya, karena kita nyari lambdanya atau sudutnya. Pangkat min 1 0,36 ketemu 19,8 derajat. Jadi kemiringannya ini 19,8 derajat. PR-nya atau pembandingan kecepatan bisa kita ambil atau kita dari ZG 30 dibagi N, jumlah giginya ya, sama dengan 10. Jarak antar sumbu DG ya sama dengan M kali ZG. 6 kali 30 ya, sama dengan 180. Maka kemudian A sama dengan DW plus DG per 2, 50 plus 180 per 2 sama dengan 115 mm. Jadi jarak poros antara dua ya. Jadi poros dari sini ke poros ini ya. Seperti ini ya jaraknya. Sini. Itu adalah 115 mm atau 11 cm. Nah, efisiensi kita pakai rumus yang tadi. Efisiensi sama dengan tangan alfa cos theta min mu tangan lambda dibagi cos theta tangan lambda plus mu. Karena sudah dihitung semua 19,8, satunya 14,5,
Min mu-nya ada di soal 0,05 kali tangan 19,8 cos 14,5 tangan 19,8 plus 0,05 ketemunya 0,858 atau 85,8%. Ini efisiensinya. Nah, kalau efisiensinya maksimum ya efisiensi sama dengan 1 min mu tangan lambda dibagi 1 plus mu bagi tangan lambda. Tinggal masukkan semua 1 min 0,05 kali tangan 19,8 dibagi 1 plus 0,05 bagi tan 19,8 0,86 atau 86%. Terpaut sedikit ya. Nah, sangat terpaut sedikit sekali. Ini efisiensinya dari roda gigi cacing. Maka berikutnya adalah sebentar. Nah, ini sudah contoh soal 2. Ya. Ada roda gigi cacing dipergunakan untuk mentransmisikan daya 15 kW, putarannya 2000 rpm, ya. Sebuah mesin dengan putaran 75 rpm. Jadi cacingnya 2000, roda giginya 75 rpm. Cacing mempunyai ulir triple, nah, berarti 3 N-nya, diameter pitch-nya 65, jumlah gigi ya T-nya 90, modulnya 6, M-nya 6. Sudut kontak gigi 20 derajat. Sudah ada. Koefisien gesek antar gigi 0,1, mu-nya ada. Gaya tangan sial yang beraksi pada gigi, Anda hitung ya, gaya aksial, gaya radial, terus kemudian efisiensi roda gigi penggerak. Ini yang ditanyakan. Maka seperti yang tadi Anda bisa menghitung ya dari beberapa yang ditanyakan, yang diketahui. P15, N-nya, ya, N roda gigi cacingnya 2000, N gearnya jadi 75 rpm, jumlahnya 3 triple ya jenisnya, DW 65, ZG 90, M6, theta 20 derajat, mu 0,1. Yang pertama ditanyakan gaya tangan sial. Gaya tangan sial maka T sama dengan P kali 60 dibagi 2 PNW. N worm gear-nya ya. P-nya ada di sini 15.000 kali 60 dibagi 2Pi kali 2000. Ketemu 71,6 ya atau 71600 Newton milimeter. FT gaya tangan sial ya 2 kali torsi dibagi DW dari sini ya. Nah, jadi WT itu sama dengan FT sama di sini. 2 kali torsi, torsinya sudah ada 216 dibagi 65 ya DW-nya. DW ada di soal. Ketemu 2203. Gaya aksial pakai rumus yang tadi lambda sama dengan sepertan ya. M kali N per DW ya. 6 kali 3 per 65 sama dengan 15,5 derajat. FA gaya aksial sama dengan FT per tan lambda 2203 per tan 15,5 derajat ketemu 7953. Maka FR sama dengan FA kali tan theta 7953 kali tan 20 ketemu 2895 Newton. Efisiensi roda gigi kita masukkan di rumus efisiensi. Lambdanya 15,5, terus kemudian tetanya 20 derajat ada di soal. Min 0,1 mu-nya ada di soal, tan 15,5 dibagi cos 20 kali tan 15,5 plus 0,1. Karena sudah dihitung semua, ketemu 0,701. Ya, atau 70,1%. Gitu. Jadi mulai gaya tangan sial, gaya aksial, dan efisiensi sudah bisa dihitung. Itu contoh soal ya. Ini ada beberapa velocity ratio ya, ketika dia ada beberapa ini jenis ya, ada single, double, triple, quadruple, sec
tapel, jadi jumlah dari roda giginya. Ya. Terus kemudian ini adalah tabel untuk proporsi cacingnya. Ya. Jadi ini bisa untuk acuan kalau tidak ada di soal. Ini juga ya proporsi dari wormkit. Sini ada beberapa latihan yang bisa Anda buat untuk latihan di rumah. Baik, saya rasa itu dari perkuliahan kita untuk wormkit ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silahkan nanti bisa diulangi dan beberapa diskusi bisa kita lakukan di Classroom ya, di Classroom, di Google Classroom atau melalui WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.